Gue mau nanya sama lo, kira-kira kenapa Singapura dan Malaysia berunding untuk membuat zona ekonomi khusus ini kok nggak ngajak Indonesia? Padahal secara letak geografis, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu kan deket banget. Tapi kenapa Indonesia nggak diajak nih? Malah cuma Singapura, Malaysia aja berdua. Dengan adanya zona ekonomi khusus antara Singapura dan Malaysia ini, apa dampaknya untuk Indonesia? Kan Indonesia nggak diajak nih. Nah, dampaknya apa? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Episode kali ini gue membahas tentang Singapura dan Malaysia yang belum lama ini mengumumkan kalau mereka akan berkolaborasi membuat Special Economic Zone atau zona ekonomi khusus buat kedua negara. Yang tujuannya adalah mendukung investasi serta mempermudah pergerakan barang dan orang antar kedua negara. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut tentang zona ekonomi khusus ini, gue mau nanya sama lo, kira-kira kenapa Singapura dan Malaysia ketika mereka berunding untuk membuat zona ekonomi khusus ini, kok nggak ngajak Indonesia? Kira-kira kenapa? Coba tulis di kolom komen. Padahal secara letak geografis, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu kan deket banget. Tapi kenapa Indonesia nggak diajak nih? Malah cuma Singapura, Malaysia aja berdua. Dan nanti letak zona ekonomi khususnya ini di negara bagian Johor, Malaysia. Nah, gue mau bacain berita dari Tempo tentang zona ekonomi khusus antara Singapura dan Malaysia ini. Ditulis di sini kalau kesepakatan ini diumumkan selama kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan sejumlah menteri senior ke Malaysia. Zona ekonomi khusus ini sebelumnya telah disepakati secara prinsip oleh kedua negara setahun yang lalu. Kata Lawrence Wong, ini adalah proyek penting. Kami dapat menjadi lebih kompetitif, meningkatkan proposisi nilai kami, dan secara bersama-sama menarik lebih banyak investasi ke kawasan kami. Lalu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa proyek ini merupakan inisiatif unik karena jarang sekali dua negara bekerja sama dalam satu proyek besar. Zona ekonomi khusus Johor, Singapura diharapkan dapat menarik investasi bernilai tinggi di sektor-sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, hingga transisi energi. Dua negara ini memang memiliki strategi bersama untuk saling membantu, bekerja sama, dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain. Ini adalah pendekatan baru yang baru kita ambil dibanding terus membicarakan rivalitas atau konflik yang tidak perlu, kata Anwar. Menteri Ekonomi Malaysia, Ravizi Ramli, menambahkan bahwa target zona ekonomi khusus ini mencakup 50 proyek dalam 5 tahun pertama dengan penciptaan 20.000 lapangan kerja terampil. Wow. Malaysia akan mengelola dana infrastruktur untuk mendukung perusahaan yang ingin berinvestasi di zona ini, sementara Singapura akan menyediakan dana sendiri untuk mendukung perusahaan Singapura yang beroperasi di Johor. Zona ekonomi ini akan menawarkan insentif pajak dan mencakup sejumlah kawasan andalan untuk sektor-sektor seperti manufaktur, dirgantara, energi, dan kesehatan. Upaya ini tidak hanya diharapkan dapat menarik investasi global, tapi juga mendukung integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Lalu Perdana Menteri Lawrence Wong menyatakan bahwa hubungan erat antar Malaysia dan Singapura merupakan dasar penting untuk membangun kawasan yang lebih terintegrasi. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama regional ASEAN dalam meningkatkan daya saing bersama, bukan bersaing satu sama lain. Selain itu, kedua pemimpin membuka peluang untuk menghidupkan kembali proyek kereta api cepat antar kedua negara. Anwar menegaskan bahwa proyek ini sebaiknya dipimpin oleh sektor swasta dengan keterlibatan pemerintah yang minimal. Salah satu dampak langsung dari perjanjian ini adalah penerapan sistem kode QR bebas paspor guna mempercepat proses izin imigrasi perjalanan darat kedua negara. Selain itu, langkah-langkah tambahan juga sedang dipertimbangkan, seperti penyederhanaan operasional bisnis berbasis di Singapura yang beraktivitas di Johor, termasuk digitalisasi proses izin kargo di pos pemeriksaan darat. Ribuan warga Malaysia setiap hari berpergian ke Singapura untuk bekerja dan belajar, yang seringkali
menyebabkan kemacetan di jalur perbatasan, salah satu yang tersibuk di dunia. Dengan adanya zona ekonomi khusus, kedua negara berharap dapat mengurangi beban tersebut sekaligus meningkatkan kelancaran hubungan ekonomi. Itu berita yang gue kutip dari Tempo. Jadi memang secara posisi, Johor itu memang nempel sama Singapura. Kalau orang dari Singapura mau ke Johor itu bisa lewat jalur darat. Begitu pula juga orang Malaysia yang di Johor bisa langsung ke Singapura lewat jalur darat. Nah, Johor ini sendiri yang nanti akan menjadi zona ekonomi khusus. Nah, dengan adanya zona ekonomi khusus antara Singapura dan Malaysia ini, apa dampaknya untuk Indonesia? Kan Indonesia nggak diajak nih. Nah, dampaknya apa? Yang perlu lo tahu, wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Singapura dan Malaysia itu adalah Pulau Batam. Selain Pulau Batam juga ada Pulau Bintan dan Karimun. Yang digadang-gadang juga katanya itu zona ekonomi khusus yang menarik buat para investor. Tapi jujur aja, kita masih kalah saing soal investasi. Nah, pertanyaannya kan, kenapa kan? Kenapa kita kalah saing dalam investasi? Dan kenapa juga Singapura dan Malaysia nggak ngajak Indonesia? Padahal daerahnya berdekatan. Gue coba bedah satu-satu. Yang pertama, reputasi birokrasi di Indonesia yang ruwet. Bukan cuma kita nih, masyarakat di Indonesia yang tahu kalau birokrasi kita ruwet. Orang-orang di luar negeri, di luar sana juga tahu birokrasi di Indonesia tuh ruwet, ribet. Makanya pada males. Apalagi kalau orang udah mau investasi besar, pengennya tuh cepet dan ada kepastian. Tapi di Indonesia, cepat dan pasti itu belum tentu. Ngurus izin bisa berbulan-bulan, malah kalau lagi suwe bisa bertahun-tahun. Kalau bandingin sama Singapura dan Malaysia, of course jadinya jauh banget. Nah, akhirnya Singapura dan Malaysia mungkin berpikir seperti ini, ya ngapain juga gue ngajakin Indonesia, jadi malah ribet, mendingan kita berdua aja. Lalu faktor yang kedua, stabilitas hukum yang nggak stabil. Lagi-lagi nggak cuma kita doang yang merasakan, orang di luar sana, orang dari luar negeri juga merasakan hal yang sama. Investasi itu butuh kepastian hukum yang stabil. Tapi di Indonesia, sometimes bisa berubah-berubah tergantung pejabatnya. Ganti pejabat bisa berubah lagi. Undang-undangnya bisa berubah lagi, hukumnya. Dan of course, sebagai investor, pasti ogah kalau mereka nggak mendapatkan kepastian hukum. Sebentar-sebentar ganti, sebentar-sebentar peraturannya berubah, gue harus menyesuaikan. Ya males pasti. Nah, lalu yang ketiga, fokus ekonomi yang nggak jelas dari Indonesia. Singapura punya branding yang kuat dalam financial dan teknologi. Lihat di Asia Tenggara, mereka adalah pusat finansial dan teknologi. Makanya banyak bank-bank, banyak lembaga keuangan dunia itu kalau buka kantor untuk di kawasan Asia atau di Southeast Asia, itu buka di Singapura. Bahkan perusahaan-perusahaan tech pun juga sama. Malaysia, manufaktur, dan logistik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Lagi-lagi kita akan terjebak dengan kata-kata Indonesia punya potensi besar. Tapi ya itu, berhenti hanya di potensi besar aja. Kita tuh secara fokus ekonomi nggak jelas mau kemana sebenarnya arahnya. Mau jadi pusat manufaktur, infrastrukturnya masih kurang. Pabrik-pabriknya juga kurang. Malah kita sekarang dibalap dan kalah jauh sama Vietnam. Investasi di Vietnam gila-gilaan gede. Apple cuma mau keluar 1 miliar US dollar. Bandingkan dengan Vietnam, mereka berani invest sampai 20 miliar US dollar. Jauh men, jauh banget. Lalu mau jadi pusat digital? Ya, nggak usah repot-repot, jauh-jauh dulu deh. Koneksi internet kita aja adalah salah satu yang masih lambat. Lu bayangin aja, di mana negara-negara lain speednya udah pada 5G dan merata, kita yang di Jakarta aja masih hanya di daerah-daerah tertentu yang bisa dapat sinyal 5G. Selebihnya mah belum. Bahkan kan pernah ada mantan menteri kita ngomong internet cepat buat apa? Lalu pengen jadi pusat digital. Bikin apa waktu itu bukit algoritma. Lihat sekarang bukit algoritma jadi apa? Lalu apa? Jualan pariwisata. Orang taunya ujung-ujungnya balik lagi Bali, Bali, dan Bali. Dan for information ya, Indonesia tuh di mata orang luar tuh sebenarnya tuh invisible. Even sampai sekarang banyak orang luar itu, apalagi kalau lu udah sampai ke Eropa atau ke Amerika Serikat ya, sampai sekarang masih banyak orang-orang di sana
itu nggak tahu Indonesia tuh di mana. Kalau Bali mereka tahu, tapi mereka nggak ngeh kalau itu Indonesia. Kita memang invisible. Kenyataannya begitu memang. Kita secara branding itu sebagai sebuah negara itu nggak kuat. Awareness kita tuh kurang banget. Belum lagi kalau ada tempat pariwisata baru yang hype, kalau mau masuk ke sana, gila punglinya. Baru jalan sebentar, ada penduduk lokal mintain duit, dimintain duit lagi. Ya orang juga males lah datang ke tempat pariwisata kayak gitu. Lalu faktor yang berikutnya, mindset yang masih menganggap kita itu adalah negara yang paling besar di Asia Tenggara. Untuk luas wilayah, betul, kita adalah negara paling besar. Untuk jumlah penduduk, betul, kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Tapi, untuk faktor-faktor yang lain, apalagi? Dua faktor itu doang kan nggak bisa diandalkan kan untuk sebagai daya tawar, bargaining power untuk bekerja sama. Sedangkan di dunia investasi, mau lu negara paling besar, mau lu punya sumber daya alam melimpah, mau lu punya jumlah penduduk yang banyak, itu bukan yang menjadi prioritas. Yang jadi prioritas itu adalah profesionalisme lu dan efisiensi lu. Lalu faktor yang berikutnya juga terkait dengan sumber daya manusianya. Ada satu fenomena yang menurut gua ini harusnya menjadi tamparan untuk pemerintahan kita sekarang pada khususnya, yaitu fenomena brain drain. Orang-orang yang punya keterampilan, punya pendidikan tinggi, dan punya bakat tertentu itu meninggalkan negara tempat dia lahir. Di sini konteksnya Indonesia. Karena kenapa? Ya tidak ada kesempatan, tidak ada kepastian. Sedangkan skill mereka, pemikiran mereka, pendidikan mereka itu bisa mendapatkan penghargaan dan uang yang besar kalau mereka pindah ke negara lain. Ini yang terjadi. Sehingga orang-orang dengan skill yang tinggi, tadinya lahir di Indonesia, memilih untuk pindah ke warganegaraan. Ya karena itu tadi. Dan akhirnya yang tersisa adalah orang-orang yang secara skill, secara pendidikan, secara talent, itu adalah orang-orang yang ya mungkin buat negara-negara maju, lu nggak kepake. Yang ada lu mungkin nyusahin, kayak misalnya jadi imigran ilegal. Dan akhirnya membuat SDM kita itu semakin susah bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Belum lagi ngomong tentang faktor mindset, etos kerja. Wah, itu juga bakal panjang kalau dijelaskan. Tapi ya, pada intinya memang kita kalah. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Khususnya pemerintahan Presiden Prabowo sekarang. Sekali lagi, ini mungkin terdengar klise, tapi gue nggak akan capek-capek untuk ngomongin tentang hal ini. Karena ini memang yang harus dilakukan. Yang pertama, bikin regulasi pro-investor. Pangkas birokrasi, pastikan hukum lebih stabil. Investor tuh butuh kepastian, bukan drama. Lalu yang kedua, tingkatkan kualitas SDM. Nah, gimana caranya untuk bisa meningkatkan kualitas SDM? Of course, sistem pendidikan yang harus dibenahi. Selain sistem pendidikan, juga untuk meningkatkan kualitas SDM, mau nggak mau kita kan harus mempunyai banyak tenaga kerja yang memang terampil, skillful labor. Nah, skillful labor ini baru bisa didapatkan kalau mereka bekerja secara formal, which is di perusahaan, entah sebagai buruh atau sebagai karyawan. Nah, kalau peluang untuk bekerja di sektor formal aja cuma sedikit, ya of course, tenaga kerja terampil ini nggak akan bisa kita dapatkan secara banyak. Ya, ujung-ujungnya mereka akan lebih banyak bekerja di sektor informal, lagi-lagi ya, yang tidak ada kepastian juga untuk income. Kesejahteraannya pun juga masih menjadi tanda tanya. Nah, akhirnya ini berujung ke bagaimana kita membangun industri manufaktur, di mana di situ bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan terlatih. Tadi di awal gue juga sudah menyebutkan kalau Singapura dan Malaysia ini memproyeksikan kalau mereka akan mendapatkan 20.000 tenaga kerja terampil di zona ekonomi khusus mereka di Johor. Bagaimana dengan Indonesia? Ini yang akan menjadi tantangan. Dan pemerintah harusnya sadar, harusnya tahu harus bagaimana. Kalau memang orang-orang yang khususnya di bidang yang sekarang sedang incar di bidang ekonomi, bidang-bidang yang berkaitan dengan investasi ini, yang harusnya gerak cepat. Tapi masalahnya adalah, apakah mereka tahu harus bagaimana? Oke, itu aja dari gua. Kalau lu mungkin ada pendapat, lu ada pertanyaan, atau lu mungkin pengen memberikan unek-unek juga tentang hal ini, boleh tulis di kolom komen. Kita diskusi bareng-bareng. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.